Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dengan suara gembala Kemibem di saat ini, dan saat ini kita hendak merenungi pembacaan Alkitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Bunyinya sebagai berikut. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Berdasarkan pembacaan ini diangkat tema dipanggil untuk menyembah Allah. Saudaraku, menyembah dari kata sembah yang berarti hormat, tunduk, sujud, takluk, memuja, dan sungkem, yang juga bisa diekspresikan dengan cara meringkuk, membungkuk, tiarap, dan jatuh diri. Menyembah berarti juga ada subjek dan objek. Mengapa diangkat tema ini? Ini juga menjadi persoalan lazim sepanjang zaman, di mana model dan praktik penyembahan kepada pemilik hidup yaitu Allah selalu bergeser, bahkan digeserkan dan menjadi benang kusut yang sulit diurai. Dalam praktiknya antara lain terjadi pada bangsa Israel yang membuat patung lembu emas sesuai selera mereka dalam Keluaran 32. Demikian juga dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hati mereka menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ada juga praktek orang Farisi yang sombong rohani dalam menyembah Allah, memandang rendah pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tak menutup kemungkinan praktek-praktek di atas sedikit banyak terjadi di masa kontemporer ini dengan model dan gaya lain atau baru yang dikemas sesuai keinginan dan seleranya. Ada yang menyembah Allah tidak serius, tidak sungguh-sungguh, yang lain menyembah sementara yang lain terlibat percakapan, memperhatikan kekurangan orang lain untuk diumbar. Menghadap Allah dengan tidak sopan, kelihatan suci tapi ruci. Menyembah motivasinya untuk dilihat orang, dilihat dekat dengan Allah untuk mencari kehormatan manusia. Walaupun didapati ada yang serius atau sungguh-sungguh menyembah, itu karena ada maunya atau ada yang ingin dimintanya. Sementara di lain pihak ada manusia yang menciptakan Allah baru atau Allah lain, mengidolakan sesuatu yang disebut idolatri. Bisa jadi benda hidup atau benda mati yang dikagumi melebihi sembahnya kepada Allah. Bisa sesama manusia yang lebih ia hormati atau tunduk karena jabatan. Bisa juga karena materi atau juga teknologi, antara lain alat komunikasi yang ia utamakan dan sembah setiap hari. Dalam eksistensinya yang menyadari sebagai makhluk ciptaan, kelihatannya hidup kudus, tapi dijumpai kekagumannya bukan pada Allah tetapi pada popularitas si pengkhotbah. Liturgi dikemas seindah-indahnya, suara dan nyanyian merdu yang diutamakan mengaburkan substansi pemuliaan Allah. Musik tidak lagi dipandang sebagai media penyembahan, tetapi menjadi objek penyembahan. Sehingga setiap gereja berlomba-lomba membeli organ dan sound system. Semuanya memang perlu, tapi telah bergeser hakikatnya. Dari bagian bacaan ini manusia senantiasa bersukacita dan bersorak-sorai menyembah Allah. Karena satu, manusia adalah ciptaan dan milik Allah. Kedua, pemilihan Allah pada orang percaya. Ketiga, Allah itu purna jaga sebagai gembala menjaga keluar masuk domba-dombanya. Kita dipanggil bukan lagi menyembah Allah di Yerusalem atau di Gunung Gerizim atau di ruang dan area tertentu, tetapi kita dipanggil untuk menyembah Allah di setiap waktu dan musim dan lorong kehidupan. Karena Allah adalah roh, God is spirit, yang ada di setiap ruang dan waktu. Karenanya serahkanlah seantero atau secara holistik hidup kita, dan roh itulah yang akan membawa kita pada kemuliaan bersamanya. Seperti dalam Roma 12 ayat 1.
persembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, yaitu menjadi berkat. Hakikat sesungguhnya menyembah Allah dalam Yesus adalah untuk mencari wajahnya, bukan cari muka atau cari perhatian. Saya mengutip suatu tulisan, "Kupandang bukan ke belakang, karena Tuhan tahu semua kegagalan segala dosa dan penyesalan. Kupandang bukan ke depan, karena Tuhan tahu yang akan datang, jalan lebar dan sempit. Kupandang bukan ke samping, karena aku akan bimbang melihat ombak besar, dunia gelap, perang dan kejahatan. Kupandang bukan ke dalam, karena tiada sandaran yang teguh, tidak aman, gagal dan kekurangan, keluh kesah dan kesedihan. Tapi kupandang ke atas, kepada wajah Yesus. Di sana hati teguh, takut pun lenyap, kesukaan kasih, terang menggantikan gelap. Di sanalah damai, harapan menjadi kenyataan. Selamat menyembah kepada Allah." Amin. Terima kasih.